unang tinggal orang ito hasia hola kodo nariro haki dan namoy dekat lupa dengan ibasa widahan sia marang didi ape uwingot ko parang kapuduni dan namubah dan namutei tiap padanan ko tapagomos manito pananang kapuduni. Karena boy betar lupa orang dengan ibasa minahasia marang didi ape uwingot ko parang Pangalahan Tuhan solido hati dan namubah dan namutei tiap padanan Di buah-buah hijau di mana mengulahon lakukan yang tuntas di dua kepala tempat di atas lima di nolongan calon masuk persarifion anak dokter dan tu jaron tuanta masih terasa nabosona di rumah muka dari pengasal manukuton raja nami asa pasal tahu menon akka ubah-ubah mengupai burunguna do helamuna asal amartamian kita non pamaraton burunguna helamuna tu jaron tuanta itu jadi ima dia orang gua kasih manukuton raja nami pamak kurang yang kasangan yang moka ulang nami raja dan bulan parhusin bangsa numpasal bangsa manukuton alai itu kesana katatan dan masih bubuhay raja nami alai sarapang pagi itu mengulun anak tahun 20 tahun laut tu jalan tuhan tayo itu dia sadar rata dia punya minum sahabat itu langate mereka mak tahu lama dia kalau lalingan jadi bisa muncul kabul Abang situ atau apa? Bapak tarian lamar secara kembali Mas Pangal sekalian non sudah berjualan tu anak-anak berjualan tu burung ada Bapak Krismar maksudku tentang yang maita Tuhan debatan nama abang sudah berwajib puji jelupa sangat paling Tuhan di mana betul tidak mampu memahami Tuhan keluarkan yang bulan amin yang kurang terbusik cuma di nama muhai ular nami di bagian sadari Tuhan di mana yang menjalo pasu-pasu siang aku suami dia yang memulai perumahan kau yang akan nami dulu jalan perumahan nami Tuhan berupa satu nami sebutin kemudian sudah engkau nami Tuhan duduknya nonut ulah orang nami do ulah adat nakumpat tu ada nami yang kena penali sejulu-julu tubuh nasomaralo tu kata Tuhan
Tondimi di tengah-tengah nami di nama mula sudi akaulah ada song-song nang ulang pamas-masuk yang penangan Tuhan di bagian joromi. Yang sudah kami sudi Tuhan di nama muhayulan nami Tuhan asa hatun ni ula-ula nami ma dek itu anak do dalam permain nami Tuhan dalam nama itu tangiang tuh asa. Itu adalah manggil keluarga nanti kebanggaan dihami keluarga nanti ruang Tuhan. Ada orang Kisona marang saboru hasia Marsia jarang-jarang mah dina murah dihamu Sai Roma tuai tujomu Ponang ni hautora para saran ni satua Burju mana tora jalan mana tua-tua Pasir marohan tutuhani Silek mendami Asa sai hora sowinan raudo hotel laki Sahat saur matua Boruku hasia ngot maakapora dalam ibadah kami minta nanti kameramen supaya fotografer supaya ngambil titik selalu aja supaya tidak mondar mandir di depan altar ya.
Kita satukan hati dan pikiran kita. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 3. Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, Engkaulah yang menetapkan perkawinan ini. Engkau melihat kedua saudara kami ini yang bermaksud melangsungkan perkawinan mereka. Mereka datang memohon kepadamu, sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar perkawinan mereka ini senantiasa penuh damai dari permulaan hingga akhirnya. Dengarlah doa dan permohonan kami ini karena kasih sayang-Mu kepada kami. Amin. Jemaat kami duduk kembali. Mari kita bersiapkan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Pengantin Saudara Dodi Boy Sinaga bersama dengan Afni Linda Inat Buru Nainggolan. Firman Tuhan yang menjadi alas dasar daripada persekutuan kita dalam ibadah pemberkatan nikah pada pagi hari ini, saya ambil dari kitab atau Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat 38. Demikian firman Tuhan. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir
aliran-aliran air hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Songon dan hidup di surati akka batangai na ngamudo mabaw siyan na porsiya diyaw. Akka batangai na ngamudo mabaw siyan akka na porsiya diyaw. Demikian membaca firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus, kitab Yohanes ansih secara umum menyampaikan satu dasar yang kokoh untuk mengikat supaya setiap orang memiliki tanggung jawab iman, bukan hanya kepada sesama manusia secara umum, akan tetapi kepada manusia secara khusus. Bukan hanya kepada manusia dalam artian umum lebih banyak, tetapi juga lebih spesial, lebih khusus. Yesus Kristus menetapkan setiap orang punya tanggung jawab yang besar dalam perjalanan hidupnya. Setiap orang yang dipilih dan yang ditetapkan oleh Tuhan Allah, setuju atau tidak, punya tanggung jawab yang besar di dalam perjalanan, baik terhadap dirinya, baik terhadap orang tuanya, baik terhadap orang-orang yang ada di sekitar, supaya kau pergi dan menghasilkan buah, supaya kau menjadi berkah, supaya kau menjadi implementator daripada apa yang telah aku sampaikan kepadamu, supaya kau menjadi perpanjangan lidahku kepada semua orang, bukan hanya kata-kata tetapi juga dengan perbuatan. Bukan hanya teori atau retorika, akan tetapi dengan action, dengan perbuatan yang harus dan yang nyata, yang bisa dilihat dan yang bisa dirasakan. Itulah orang Kristen. Supaya kau berbuah. Tapi Yesus juga mengingat, ketika kau berbuah, jangan kau mengatakan kau itu buahku. Ketika kau bisa melakukan ini dan itu, jangan pernah kau menyatakan bahwa itu adalah hasil usahamu, bahwa itu adalah perbuatanmu. Tidak. Ini juga Yesus mengingatkan. Itu disebut dengan Yesus adalah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya. Sehingga ketika ranting berbuah, itu bukan buah ranting, tetapi itu buah pokok. Alana lohok do ranting di mana nih benar-benar bui marboras ranting. Yutahi rapi kok kamu mayor dakkan anggur dari maros, gitu kan? Iya. Oleh sebab itu tidak boleh ada satu orang pun sebagai anak-anak Tuhan menjadi sombong, menjadi angkuh ketika dia melakukan banyak hal dalam hidupnya. Dimanapun, hati di dalam keluarga, kita punya job description masing-masing. Baik laki-laki sebagai suami ataupun perempuan sebagai istri, baik orang tua ataupun anak-anak. Semuanya punya masa, semuanya punya tugas pokok, semuanya punya tanggung jawab, dan tanggung jawab itu harus berafiliasi kepada Tuhan yang menetapkan, yang mengizinkan, dan yang memberkati kita satu dengan yang lain. Amin. Yohanes 7 ayat 20. Yohanes 7 ayat 38. Nah, untuk menunggu, untuk meraih mahkota yang telah disampaikan oleh Yesus, bahwa engkau adalah ranting yang harus berbuah, dan ketika berbuah engkau harus menyatakan bahwa itu adalah buah pokok, dan kamu harus bersyukur dan berterima kasih karena engkau diizinkan pokok itu berbuah. Petani anggur di timur ataupun di sini itu selalu dipangkas. Sudah tiba saatnya engkau dipangkas. Sebelum dipangkas, apa yang kita lakukan? Sombongkah, angkuhkah?
saatnya dipangkas. Keluarga itu juga ada saatnya dipangkas oleh Allah. Allah nyomo di, Allah nyomo di. Dulu saya belum melakukan tanggung jawab saya sebagai istri, saya belum melakukan tanggung jawab saya sebagai suami, saya belum melakukan tanggung jawab saya sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai orang tua. Sokok boru, sokok kuda-kuda, mana sokok tidak tahu. Kalau Tuhan sudah menyatakan stop, stop. Kalau Tuhan sudah menyatakan pangkas, pangkas. Sebagaimana pemilik pokok anggur tersebut. Sebelum ke sana Bapak Ibu Saudara-saudara, sepanjang masih diberi kesempatan, apa yang mau kita lakukan untuk mencapai hasil yang lebih maksimal? Firman Tuhan hari ini, dari dalam hati orang yang percaya mengalir aliran-aliran air hidup. Saudara bermaksud akan melaksanakan perkawinan. Sebab itu dengarlah firman Allah tentang dasar perkawinan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikian firman Allah kepada laki-laki, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagai pewaris kehidupan yang kekal. Selanjutnya, demikian firman Tuhan kepada wanita, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala bagi istri, seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dan sesama manusia. Karena itu hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan, dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Tetapi yang terutama hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang daripada Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaanmu. Saudara telah mendengar firman Tuhan tentang dasar perkawinan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada saudara pengantin pria, saudara Dodi Boy
Sinaga. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Afni Linda Dinata Nainggolan menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatan? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan mau saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu, jawablah dengan hati yang tulus dan ikhlas. Ini saya bertanya kepada pengantin perempuan Afni Linda Dinata Nainggolan yang telah dipilih oleh saudara Dodi Boy Sinaga menjadi teman hidupnya. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Dodi Boy Sinaga menjadi suami? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dia? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu, jawablah dengan hati yang tulus dan ikhlas. Saya adalah hamba Tuhan yang memberitakan firman-Nya kepada saudara dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Saya berkata, yang telah dipertemukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada saudara Dodi dan Afni, saudara berdua telah disatukan Tuhan di dalam ikatan pernikahan kudus. Itu akan menjadi sebuah keputusan ketika kalian benar-benar hidup di dalam keputusan sebagai firman Tuhan tadi. Selamat buat kalian berdua. Ya, kami undang untuk bersama majelis. Pertama-tama kita patut mengucap syukur kepada Tuhan pada pagi yang indah ini, di mana kami berimbol dan Abdilin dan Dinata Nainggolan baru saja menerima pernikahan nikah dari pendeta Sirait. Di sini kami mewakili dari Petala memberikan kado yang istimewa. Dikatakan istimewa karena ini adalah teman seumur hidup kalian berdua, baik di kala senang maupun di kala duka. Jangan dilihat dari mungkin nilai isi bendanya, tetapi lihatlah isi
khusus terhadap kita. Maka itu sekali lagi terimalah ini dan jadikanlah ini teman yang baik untuk seumur hidup sebagai pasangan suami istri. Iya, karena berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah kepada kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati saudara sekalian. Biar jemaat menunggu kembali acara selanjutnya kami beri. Di hari ini ada dua hati dipertemukan dalam kasih Tuhan. Di hari ini dua cincin yang diberkati menyatukan
kasih yang sempurna. Di hari ini ada dua hati dipertemukan dalam kasih Tuhan. Di hari ini dua cincin yang diberkati menyatukan kasih yang sempurna. Kasih itu panjang sabar dan cara berkesudahan. Kasih itu tiada cemburu. Kasih itu murah hati, sejarah rela berkorban. Selamat berbahagia kami ucapkan. Di hari ini ada dua hati dipertemukan dalam kasih Tuhan. Di hari ini dua cincin yang diberkati menyatukan kasih yang sempurna. Kasih itu panjang sabar dan cara berkesudahan. Kasih itu tiada cemburu. Kasih itu murah hati, sejarah rela berkorban. Selamat berbahagia kami ucapkan. Kasih itu panjang sabar dan cara berkesudahan. Kasih itu tiada cemburu. Kasih itu